Sudah pindah hostnya ya ke Ibnu Imam. Nah, kalau tidak ada pertanyaan mengenai bentuk-bentuk perikatan, kita masuk pada materi yang baru, yaitu tentang hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan diatur pada 1381 BW, di mana hapusnya perikatan berdasarkan 1381 BW ada 9 sebab hapusnya perikatan. Yang pertama, pembayaran. Perikatan ini hapus jika kewajiban terhadap perikatan tersebut telah dipenuhi. Tidak ada masalah di sini, mudah dimengerti. Yang kedua, novasi. Novasi itu pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang menjadi penyebab hapusnya perikatan. Pembaharuan hutang atau novasi apabila hutang yang lama digantikan dengan hutang yang baru. Hapus perikatan perjanjian hutang piutang yang lama. Pada masyarakat populer dengan sebutan top up. Jadi kalau ada perjanjian hutang piutang, misalnya antara Ibnu Imam dengan Bank Mandiri, disepakati cicilannya selama 10 bulan misalnya. 10 bulan itu lunas gitu ya, atau 12 bulan lunas. Di bulan ke-10 ketika masih 2 kali pembayaran lagi, karena Ibnu Imam ini lancar pembayarannya, ditawari oleh Bank Mandiri, apakah mau top up, dibaharui hutangnya, jadi ada hutang yang baru. Ini ada lagi 50 juta misalnya pinjamannya, sisa yang 2 bulan hutang itu dimasukkan ke perjanjian hutang piutang yang baru, gitu ya. Misalnya 2 bulan lagi itu 6 juta, sebulan 3 juta jadi 6 juta. Pinjaman yang baru 50 juta, berarti minjamnya bukan 50 juta, tapi minjamnya 56 juta. Novasi itu ya namanya. Yang ketiga, imbalan atau kompensasi. Apabila kedua belah pihak saling mempunyai hutang, maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan. Contoh, A punya hutang ke B 100.000, B punya hutang ke A 75.000. Maka bila diadakan kompensasi, sisa hutang A kepada B 25.000. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, percampuran hutang. Percampuran hutang terjadi apabila pada suatu perikatan kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, menyatu pada satu orang. Misalnya pada perkawinan ada harta gabungan. Contoh misalnya begini. A punya hutang pada B. Kemudian A kawin dengan B. Hutangnya belum lunas ya. Karena A kawin dengan B, maka terjadilah percampuran harta dalam perkawinan. Dengan demikian hapuslah hutang A kepada B. Karena suami istri tidak boleh ada hutang piutang antara suami istri. Sebab ada percampuran harta dalam perkawinan. Namanya harta bersama. Kecuali
sebelum menikah, A dengan B ini membuat perjanjian pranikah. Nah, kalau ada perjanjian pranikah, ya pisah semua. Hutang ditanggung masing-masing. Artinya A masih tetap berhutang dengan B, walaupun mereka menikah. Sebab dalam perjanjian pranikah ada pemisahan harta. Konsep pemisahan harta ini sejalan dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak ada percampuran harta antara suami dengan istri. Pisah. Tapi kalau dalam hukum negara ada percampuran harta. Apabila tidak ada perjanjian pranikah. Syaratnya itu aja. Kalau ada perjanjian pranikah berarti pisah harta. Kalau dalam hukum Islam memang tidak ada percampuran harta antara suami istri. Pisah. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Tetapi istri apabila dia bekerja, maka hartanya terpisah menjadi milik istri sendiri. Nah, ini adalah salah satu pengejawantahan terpisahnya harta antara suami istri dalam Islam. Kenapa begitu? Karena istri tidak punya kewajiban untuk membiayai rumah tangga. Kewajiban itu terletak pada suami. Tentu saja dikecualikan kalau suaminya sakit, gitu ya, atau tertimpa musibah yang lain. Maka tetap bukan kewajiban istri untuk memberikan nafkah, tetap tidak. Tapi istri mendapatkan pahala sedekah. Jadi kalau istri misalnya tetap tidak mau, ya tidak bisa dipaksa karena memang bukan kewajiban. Tetapi dalam prakteknya, gitu ya, dalam kebiasaan dalam masyarakat, istri itu biasanya rela-rela saja apabila penghasilannya digunakan untuk keperluan keluarga. Karena itulah Allah memberikan sifat rahim kepada perempuan. Rahim itu kandungan ya. Penyayang. Lebih daripada laki-laki. Makanya rahim itu ditempatkannya di perempuan, bukan pada laki-laki. Sebab perempuan itu memang kodratinya, sudah template-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai sifat penyayang. Karena mempunyai sifat penyayang yang lebih banyak dari laki-laki, maka perempuan itu apa-apa menggunakan perasaan. Nah, ini pelajaran nih ya, buat yang laki-laki juga. Memang perempuan itu perasaannya lebih dominan. Sedangkan laki-laki logikanya lebih dominan. Itu sudah template. Nggak bisa dirubah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk itu bengkok. Memang sudah template-nya begitu. Nah, tulang rusuk tidak bisa menjadi tulang punggung. Tulang punggung bagiannya laki-laki. Gitu ya. Nah, maka
dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya tidak keliru ya, ini dengan istri atau dengan perempuan, apakah dengan ibunya atau adik perempuan gitu ya, atau dengan anak perempuan, karena perempuan ini dari tulang rusuk maka dia bengkok. Apabila tidak diluruskan dia akan bengkok terus, tapi apabila diluruskannya dengan paksaan dia bisa patah. Nah, jadi harus hati-hati gitu ya. Biasa tuh perempuan pakai perasaan ya. Kemudian ya, jadi kalau ada perkawinan tanpa didahului dengan perjanjian pranikah, sementara dua belah pihak ini salah satunya berhutang dengan pihak lain, maka hutang itu menjadi hapus. Nah, maka berhati-hati sebab bisa berhutangnya sebab terjadinya perkawinannya bisa dengan itikat yang melenceng dari ibadah ya. Nah, itu susah juga gitu. Nah, jangan sampai nanti niat menikah dengan si B ya, si A ini niat nikahnya dengan si B itu supaya hutangnya lunas, kan bisa aja begitu. Jadi niatnya bukan untuk ibadah, menikahnya itu bukan niat ibadah, tapi menikahnya niatnya untuk supaya hutangnya hapus. Ya. Yang kelima, pembebasan hutang. Yang kelima, pembebasan hutang, di mana perbuatan hukum kreditur melepaskan hak tagihnya kepada debitur. Sangat disarankan, meskipun tidak merupakan syarat sah perjanjian ya, harus tertulis ya, karena syarat sah perjanjian itu kan ada 4, sepakat, cara bertindak hukum, hal tertentu, kausa yang halal. Satu pun tidak ada syarat harus membuat perjanjian secara tertulis. Kalau tidak tertulis tidak sah, tidak ada. Syarat sah perjanjian itu 4 itu saja. Tetapi sangat disarankan dalam hal pembebasan hutang dibuat perjanjian tertulis antara kreditur dengan debitur, bahwa kreditur melepaskan hak tagihnya kepada debitur. Kenapa sangat disarankan dalam bentuk perjanjian tertulis? Menghindari sengketa antara ahli waris dengan debitur, ahli waris kreditur ya, dengan debitur, ataupun ahli waris kreditur dengan ahli waris debitur. Buat perjanjian tertulis. Perjanjian lisan ini tidak ada bukti tertulisnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum izin bertanya. Ya, silakan. Istiqomah. Rizky. Ya. Ya. Mengenai tadi yang poin 4 ya Bu, tentang pencampuran hutang. Itu bagaimana ya Bu? Misalnya tadi apabila si A dan si B itu sama-sama memiliki hutang gitu ya? Bukan, yang memiliki hutang salah satu aja. Ya, ya maaf salah satunya. Nah, lalu mereka itu menikah. Ya. Nah, tapi tidak lama kemudian mereka itu cerai gitu Bu. Ya. Tapi dari salah satu orang ini, jadi dia itu minta dibalikan lagi gitu utangnya. Contohnya mungkin, ya, pas dia cerai dia meminta lagi gitu. Bagaimana ya Bu? Ya. Ya, mungkin terima kasih. Tunggu sebentar. Sebelum menikah itu ada perjanjian pranikah nggak? Tidak ada Bu. Nggak ada, ya nggak bisa ditagih lagi. Oh, nggak bisa. Iya, karena sudah ada percampuran harta pada saat menikah itu. Kecuali ada perjanjian pranikah. Misal nih,
si A berhutang sama B. Kemudian si A ngajak B nikah. Gitu kan? Nah, karena si B ini orang hukum udah tahu, atau dia saudaranya orang hukum udah dikasih tahu lah, gitu ya. Si B ini jaga-jaga. Oke, saya mau nikah, tapi kita bikin perjanjian pranikah dulu. Bukannya berprasangka buruk, tapi untuk waspada, gitu ya. Khawatirnya nanti menikahnya itikadnya bukan niatnya ibadah, tapi niatnya itu supaya hutangnya hapus, kan bisa aja. Gitu kan? Nah, untuk menjaga itu bikin perjanjian pranikah supaya betul-betul niat menikahnya itu untuk ibadah. Kalau si A memang betul-betul niatnya untuk ibadah, dia nggak akan keberatan bikin perjanjian pranikah. Tapi kalau ada maksud lain selain ibadah, itu dia pasti nolak. Ngapain bikin perjanjian pranikah? Masa belum nikah udah mikir cerai? Nah, gitu kan? Ya lebih baik mundur aja kalau kayak gitu. Berarti sudah kelihatan niat menikahnya itu selain dari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nggak bisa ditagih lagi. Kecuali ada perjanjian pranikah ya. Itu dari awal udah pisah. Udah pisah harta, pisah hutang. Oh, gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau dalam syariat Islam nggak bisa itu, tidak ada percampuran harta. Ya hutang ya hutang. Gitu. Walaupun sudah jadi suami istri dua-duanya, ya tetap hutang dan hutang gitu. Dan kalau dalam syariat Islam itu kalau dalam rumah tangga terucap suami pinjam uang sama istrinya itu tetap hutang. Walaupun nggak ada perjanjian pranikah gitu. Ya, kan sering tuh ya suami istri. Bu, pinjam dulu uangnya 100.000. Bapak nggak bisa ke ATM hujan misalnya. Ya hutang itu 100.000 itu. Tapi kalau dalam hukum negara itu bukan hutang. Karena sudah suami istri dan tidak ada perjanjian pranikah. Nggak ada hutang antara suami istri. Jadi nggak bisa kalau misalnya nggak ada perjanjian pranikah nih. Si istri utang ke suami 250.000. Nggak dibayar-bayar sama istrinya. Suaminya ngajuin gugatan ke pengadilan. Ya nggak diterima. Gitu. Karena antara suami istri itu udah ada percampuran harta. Nggak ada utang piutang antara suami istri. Sepanjang tidak ada perjanjian pranikah ya. Tapi kalau dalam Islam, utang ya utang. Mau itu suami istri, mau sama anak, tetap hutang. Nah ini sering terjadi salah keliru dalam menyikapi hutang piutang. Jadi kalau ada anak pinjam uang nih ke orang tuanya, terucapnya hutang loh ya, bukan minta ya. Gitu. Misalnya ayah pinjam uang 200.000 misalnya, ya hutang itu karena pinjam, akadnya itu pinjam, harus dibalikin walaupun anak sendiri. Beda kalau ayah minta uang 200.000, lah itu minta. Namanya minta itu hak ayahnya mau ngasih apa enggak. Ya kalau nggak dikasih jangan marah. Kenapa marah? Itu haknya yang punya uang. Namanya aja minta. Ya kebanyakan marah ya, minta kok nggak dikasih. Loh itu hak yang punya uang. Nggak usah marah. Masa orang menggunakan haknya kita marah? Gitu. Ya, jadi hati-hati. Antara kakak dengan adik nih, adiknya bilang pinjam hutang, bilangnya pinjam dong 400.000. Terus tapi pinjam tuh adik ke kakak atau kakak ke adik, itu dalam syariat Islam tetap hutang. Hutang adalah hutang, tidak bisa terhapus dengan hubungan darah apapun. Makanya Islam itu sangat menghormati hutang. Tapi Ibu kalau misalnya tapi kalau misalnya di antara misalnya yang diutanginnya kan berhubung satu keluarga gitu kan. Tapi kalau misalnya si yang diutanginya ini ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena mungkin karena kelamaan gitu. Itu gimana, Bu? Ya harus diucapkan di depan orang yang pinjam uang.
harus diikrarkan. Tidak boleh ke orang lain. Misalnya, tolong disampaikan ya ke sana, saya udah ikhlas kok. Enggak. Harus face to face. Ya karena ada teknologi sekarang, ya bisa lewat telepon, gitu ya. Tapi sekali lagi harus ada buktinya. Sebab kalau tidak ada bukti, ya bukti itu kalau di Undang-Undang ITE bisa rekaman ya, bisa rekaman. Atau bisa juga dalam bentuk perjanjian tertulis. Kalau tidak ada bukti, dikhawatirkan nanti ada sengketa di kemudian hari antara ahli waris. Ahli waris nggak tahu apa-apa nih. Tahu-tahu dia nemuin catatan hutang bapaknya. Bapaknya ngutangin ke 5 orang misalnya. Pak ini, ya, ada 5 orang. Ahli warisnya nggak tahu kalau bapaknya sudah mengucapkan pembebasan hutang. Udah kok, udah saya ikhlasin. Nggak tahu ahli waris, anak-anaknya nggak tahu. Ya anak-anaknya kan nagih. Akhirnya apa? Sengketa. Bapak kamu tuh udah mengikhlaskan, mana buktinya, kan gitu. Itu kalau dibawa pengadilan, yang menang ahli waris. Gitu ya. Karena memang hak ahli waris itu. Pembayaran hutang itu. Hutang adalah hutang, nggak bisa hapus. Gitu ya. Bahkan ketika yang berhutang itu meninggal, hutangnya tetap ada. Cuma ahli waris tidak punya kewajiban untuk membayar. Gitu ya, ahli waris tidak punya kewajiban untuk membayar. Bagaimana dengan syariat Islam? Ahli waris tidak punya kewajiban untuk membayar hutang orang tuanya misalnya, atau orang tuanya tidak punya kewajiban membayar hutang anaknya. Tetapi biasanya dalam prakteknya karena rasa kasih sayang antara orang tua ke anak, antara anak ke orang tua, tidak mau amal ibadah orang tuanya, bapaknya yang sudah meninggal itu diambil, diserahkan kepada orang yang bapaknya berhutang. Dia nggak rela, maka dia lunasi hutang bapaknya. Tapi kalau anaknya nggak mau melunasi hutang bapaknya, ya jangan disalahkan juga. Mungkin anaknya nggak mampu, nggak punya uang. Gitu. Jangan sampai anaknya juga berhutang juga untuk melunasi hutang bapaknya, gitu. Nah ini makanya agama Islam itu sangat-sangat adil. Dan ketika Allah menetapkan hukum hutang piutang, waris, itu adil, seadil-adilnya. Ya. Kenapa ahli waris dalam hukum Islam itu tidak punya kewajiban untuk bayar hutang pewaris? Ya kan, pewaris itu kan bisa mewariskan harta, bisa mewariskan hutang, kan gitu. Gitu ya. Kalau yang diwariskan harta berebutan, ahli warisnya saling berebut, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kalau warisannya hutang lari semua, nah gitu ya. Nah jadi nggak wajib ya. Itu cuman, ya itulah buahnya kalau orang tua itu memberikan kasih sayang yang penuh pada anak-anaknya, itu anak-anaknya nggak akan mau orang tuanya susah di akhirat. Gitu ya. Punya hutang tidak terbayar, amal ibadahnya nanti yang akan dikurangi diberikan kepada si krediturnya. Anaknya nggak mau, dia sayang sama bapak ibunya gitu. Saya yang melunasi. Makanya kalau ada orang meninggal kan ahli waris yang peduli, yang sayang gitu ya sama orang tuanya, itu pasti akan mengucap apakah ada hutang orang tua saya yang belum dibayar. Itu berarti dia bermaksud untuk melunasi, walaupun itu bukan kewajiban dia. Gitu ya, itu buahnya memelihara
titipan Allah dengan baik. Ya, itu bakti anak tuh. Bakti anak kepada orang tua itu termasuk melunasi hutang orang tuanya. Tapi kalau anaknya nggak mampu, nggak punya uang, ya dia nggak ada kewajiban untuk bayar. Krediturnya juga nggak bisa nagih-nagih anak, nggak boleh. Gitu. Perikatan hutang piutangnya kan antar kreditur dengan bapaknya, bukan dengan anaknya. Jadi kalau ada kreditur, bapak kamu utang bayar, anaknya nggak mampu bayar, ya nggak bisa dipaksa. Saya nggak mampu bayar, kalau saya mampu saya bayar, saya sayang orang tua saya. Gitu. Tapi saya nggak mampu. Dan sesungguhnya saya nggak punya kewajiban untuk bayar hutang orang tua saya. Baik secara hukum negara maupun apalagi hukum Islam kan. Nggak bisa. Perikatan itu hanya untuk orang tertentu, hak relatif itu tadi ya, hak perseorangan. Jadi kalau hutang piutangnya antara si A dengan orang tua kita, atau misalnya si A dengan anak kita, ya perikatannya antara dua orang itu aja, pihak lain nggak bisa, nggak ada hak tagih. Alangkah banyaknya yang anak berhutang, orang tua yang bayar. Coba. Padahal bukan kewajiban orang tua tuh. Tapi karena kasih sayang ya mungkin dibayarin utang anaknya. Demikian juga sebaliknya. Gitu ya. Nah, yang banyak terjadi juga ketika anak lagi susah, banyak hutang, yang melunasi hutang orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, punya hutang, walaupun nggak banyak, anaknya sudah kaya raya, nggak mau bayarin hutang orang tuanya. Ya, nah, itu. Jadi semuanya perlu ilmu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ini Bu. Sudah. Ya, silakan, Bu. Mohon maaf Bu, saya pernah dengar katanya kalau di dalam hukum perdata kalau misalkan hutang nggak ditagih selama 30 tahun berturut-turut ya, itu habis daluarsa. Betul. Bu, ya, ada luar hapus. Ya, hapus, perikatannya hapus. Itu nanti penjelasannya minggu depan ya. Jadi kan udah 10.15, saya khawatir Pak Kadi udah nunggu. Jadi hapusnya perikatan itu ada kadaluarsa juga, tapi belum dijelaskan. Kita baru sampai ke pembebasan hutang. Masih ada 4 lagi ya, 4 lagi yang belum dijelaskan tentang hapusnya perikatan. Salah satunya yang Ibnu sebutkan tadi. Kalau udah lebih dari 30 tahun memang hapus perikatannya. Hilang hak gugatnya. Ya, karena sudah daluarsa. Ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan insyaallah di waktu dan jam yang sama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.